Wahai engkau yang sedang membaca ini dalam diam, barangkali hatimu sedang lelah, langkahmu terasa berat, dan pandanganmu mulai meragu. Tapi percayalah, tidak ada satupun hal yang benar-benar kebetulan. Jika engkau berada di sini menatap huruf demi huruf, itu karena ada bagian dari dirimu yang sudah mulai terbangun. Bukan bangun dari tidur biasa, tapi bangun dari kesadaran lama yang telah usang. Kini saatnya ruhmu bersuara. Aku tidak datang dari luar. Aku tidak mengaku sebagai suara dari langit yang asing. Aku adalah suara dari dalam dirimu sendiri. Suara yang pernah kau dengar saat kecil namun kau bungkam saat dewasa. Aku adalah ruhmu. Aku telah lama bersabar menanti saat seperti ini. Saat kau cukup hening untuk mendengarkan bisikanku, cukup lembut untuk merasakan kehadiranku, dan cukup sadar untuk kembali mengenali siapa dirimu sebenarnya. Kau bukan sekadar tubuh, bukan sekadar nama, bukan sekadar gelar atau citra di mata orang lain. Di balik semua lapisan itu, ada aku, ruhmu, yang selalu terjaga, meski kau sendiri sering lupa padaku. Tapi hari ini, izinkan aku berbicara padamu dengan penuh kasih. Bukan untuk menuntut, tapi untuk mengingatkan. Bukan untuk mengubahmu, tapi untuk mengajakmu kembali ke asalmu. Rumah keheningan, rumah keutuhan, rumah di mana kekayaan sejati sedang menunggumu. Karena malam ini, atau siang ini, atau kapanpun kau mendengar ini, telah terjadi sesuatu yang besar. Aku baru saja membuka gerbang energi kekayaan untukmu. Bukan mimpi, bukan dongeng, bukan sugesti kosong, tapi energi nyata yang bisa kau rasakan jika hatimu terbuka dan jiwamu tenang. Ini bukan tentang uang semata, tapi tentang keberlimpahan hidup dalam segala bentuk. Rezeki yang utuh, hubungan yang murni, karya yang bermakna, dan damai yang menetap. Namun, ada satu syarat. Dengarkan baik-baik. Kau harus menyimpan rahasia ini. Jangan ceritakan pada siapapun. Jangan bagikan pada mereka yang belum siap. Biarkan ini menjadi perjanjian diam antara engkau dan aku. Karena semakin banyak kau membaginya sebelum waktunya, semakin besar kebocoran energi yang bisa terjadi. Simpan, rawat, jalani dalam sunyi. Biarlah semesta yang menyampaikan hasilnya. Dan jika hatimu merasa tersentuh oleh pesan ini, bukan karena kata-katanya indah, tapi karena jiwamu tahu bahwa ini memang untukmu, maka aku mengundangmu untuk berkomitmen. Bukan pada aku, tapi pada dirimu sendiri. Caranya sederhana namun bermakna. Tekan tombol suka sebagai tanda penerimaan. Berlanggananlah sebagai bentuk kesiapan. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari ruhmu tidak terlewatkan. Dan tuliskan di kolom komentar dengan tulus, 99. Itu bukan angka biasa. Itu adalah kode. Sebuah sinyal bahwa engkau telah membulatkan niat. Bahwa engkau tidak lagi sekadar ingin tahu, tapi ingin tumbuh. Dan saat komentar itu muncul dari jari-jarimu, semesta akan membaca niatmu sebagai kesiapan. Dan sesuatu yang besar akan mulai bergerak dalam hidupmu. Karena hidup yang selaras dengan ruh adalah hidup yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Kini, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Dengan lembut, dengan tenang, dengan penuh kasih. Sebab ini bukan tentang aku. Ini tentang kita. Aku dan dirimu menyatu dalam satu kesadaran. Bahwa sudah waktunya engkau hidup sebagai dirimu yang sejati. Sebagai cahaya yang pernah dijanjikan semesta. Dan kini, telah tiba waktunya engkau menerimanya. Bagian 1. Aku ruhmu, pintu itu telah kubuka.
Aku adalah ruhmu yang telah lama diam menyaksikan kau berlari dalam hening, berjuang dalam keramaian, dan merintih dalam sunyi. Aku adalah kesadaran yang hidup di balik segala keputusanmu, yang tak pernah mati walau tubuhmu letih, yang tak pernah tidur meski jiwamu lesu. Aku menyaksikan bagaimana matamu mencari, tetapi hatimu tak tahu apa yang dicari. Aku melihat bagaimana tanganmu meraih, tetapi jiwamu masih merasa kekurangan. Kini, izinkan aku berbicara, bukan sebagai tamu, tapi sebagai dirimu sendiri yang telah lama menunggu saat ini. Tiba. Wahai engkau, sang diri yang terkasih, pintu itu telah kubuka. Pintu yang selama ini kau kira hanya ada dalam doa-doa yang tak terjawab. Pintu yang kau bayangkan hanya bisa dilalui oleh mereka yang terpilih. Tapi aku katakan padamu hari ini, dengan segala kelembutan cinta yang tak bersyarat, pintu itu adalah milikmu, ya, milikmu. Dan aku telah membukanya dengan kesadaran penuh. Gerbang itu bukan terbuat dari logam, bukan pula dari emas, tapi dari frekuensi halus yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang sunyi. Ia tidak berbunyi saat terbuka, tapi seluruh semesta bergemuruh menyambutnya. Karena bukan hanya engkau yang telah menunggu momen ini, tapi juga seluruh kehidupan yang berputar di sekitarmu. Dengarkan aku, kekayaan itu bukan sedang datang. Ia sudah ada. Selama ini, ia berdiri di seberang pintu yang kau kunci sendiri dengan keraguan. Ia adalah gelombang yang mengalir tanpa henti, namun tertahan karena engkau takut membiarkannya masuk. Tapi sekarang, setelah sekian lama, aku, ruhmu, telah melepaskan kuncinya. Dan gerbang itu terbuka untukmu. Tak perlu menunggu lagi. Tak perlu bertanya kapan. Karena waktunya adalah sekarang. Namun, aku tidak datang dengan janji palsu seperti dunia yang sering kau temui. Aku datang dengan kesadaran bahwa kekayaan bukan hanya tentang angka dan harta, tapi tentang rasa utuh, rasa cukup, dan rasa syukur yang memenuhi ruang dalam hidupmu. Aku tidak menjanjikanmu istana, tapi aku menjanjikanmu kedamaian yang menjadikan gubukmu terasa seperti surga. Aku tidak membawakanmu kemewahan palsu, tapi aku ingin mengembalikanmu kepada kejernihan hakiki, bahwa engkau adalah sumber dari kelimpahan itu sendiri. Kau tidak perlu menjadi orang lain untuk layak menerima ini. Kau hanya perlu menjadi dirimu yang sejati, yang jujur, yang berserah, yang tidak lagi melawan arus kehidupan, tapi mulai menari bersamanya. Aku tahu, dunia telah mengajarkanmu bahwa kau harus berjuang mati-matian, bahwa kau harus mengalahkan yang lain, bahwa kekayaan adalah sesuatu yang langka dan harus direbut. Tapi hari ini aku ingin kau mencabut keyakinan lama itu. Karena kebenarannya adalah, kekayaan sejati tidak pernah menjadi milik siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling selaras. Selaras dengan hidup, selaras dengan waktu, selaras dengan getaran semesta. Dan yang paling utama, selaras dengan ruhnya sendiri. Saat kau selaras denganku, maka apa yang kau butuhkan akan datang, bahkan sebelum kau sempat memintanya. Uang akan datang bukan karena kau mengejarnya, tapi karena ia tertarik pada ketenanganmu. Peluang akan menghampiri bukan karena kau memburunya, tapi karena frekuensimu menciptakan medan tarik yang tak bisa ditolak. Dan orang-orang yang selama ini menutup pintu akan mulai mendengar bisikan semesta melalui keberadaanmu. Tapi kau harus memilih untuk percaya. Percaya bukan dengan logika yang kaku, tapi dengan rasa yang lembut. Percaya bukan karena ada bukti dahulu, tapi karena keyakinan itu sendiri adalah jalan menuju pembuktian. Hari ini,
Tanamkan satu kalimat ini dalam batinmu dan ucapkan dengan penuh kesadaran setiap pagi. Aku hidup dalam aliran kekayaan yang tak terbatas, karena aku telah selaras dengan ruhku sendiri. Ucapkan itu saat matahari belum tinggi, saat dunia belum meminta apapun darimu, saat hanya ada kau dan aku. Lalu rasakan pergeseran kecil di dalam dadamu, rasakan hangat yang mulai merayap di balik kulitmu. Itu bukan perasaan biasa. Itu adalah gerak dari energi kekayaan yang mulai masuk melalui celah kesadaranmu yang terbuka. Jangan buru-buru meminta hasil. Jangan tergesa menunggu bukti. Biarkan ia bekerja dalam iramanya. Tugasmu hanyalah menjaga kesadaranmu tetap selaras. Jangan paksakan. Jangan ragukan. Jalani dengan lembut. Seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir tanpa pernah kehilangan arah. Aku adalah ruhmu. Dan aku telah membuka gerbang itu bukan untuk main-main, tapi untuk menghadirkan hidup yang selama ini kau impikan diam-diam. Bukan hidup yang hanya terlihat indah di mata orang lain, tapi hidup yang terasa utuh di dalam dirimu sendiri. Jadi, duduklah tenang. Tarik napas perlahan. Letakkan tanganmu di dada dan katakan dalam hatimu, aku menerima. Aku bersedia. Aku siap. Maka lihatlah, dunia akan mulai berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena engkau mulai kembali pada pusat kekuatanmu, dirimu yang sejati, dan aku, ruhmu, akan terus bersamamu dalam setiap napas, dalam setiap langkah, dalam setiap keheningan. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya. Bagian 2. Diam dan rahasia adalah kunci. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini, atau pagi ini, atau kapanpun kau mendengarkan ini, aku ingin kau benar-benar mendengarku. Bukan dengan telingamu, tetapi dengan ruang paling sunyi dalam hatimu. Ada hal-hal dalam hidup ini yang kekuatannya justru terletak pada diam. Ada berkah-berkah besar yang hanya bisa bertumbuh dalam rahasia. Dan apa yang kubawa untukmu saat ini adalah salah satunya. Gerbang yang kubuka untukmu bukan sekadar gerbang keberuntungan, bukan pula sekadar kebetulan yang manis. Ini adalah gerbang dari frekuensi tinggi, tempat energi kekayaan mengalir dengan tenang namun dahsyat. Tapi seperti air murni yang hanya bisa ditampung dalam bejana yang bersih, energi ini hanya bisa menetap dalam hati yang mampu menyimpannya. Jangan tergesa untuk membagikannya. Jangan buru-buru menceritakan ini pada orang lain, bahkan pada mereka yang kau percaya. Karena ini bukan tentang siapa yang kau percaya, tapi tentang siapa yang sudah siap menerima. Dan ketahuilah, tidak semua orang siap. Bahkan banyak dari mereka yang kau cintai, belum tentu memiliki wadah yang cukup tenang untuk menyambut rahasia ini tanpa mengusiknya. Wahai diri yang kucintai, dunia hari ini terbiasa menyebarkan segalanya. Dari rasa, dari kisah, dari pencapaian, hingga luka dan rencana. Tapi tidak semuanya layak dibagi. Tidak semuanya perlu diumumkan. Ada hal-hal yang harus kau bawa dalam hening agar kekuatannya tumbuh sempurna. Tidak terganggu, tidak dicemari oleh keraguan dari luar. Diam bukan berarti engkau lemah. Diam bukan berarti engkau tidak bersyukur. Diam adalah perlindungan. Diam adalah ruang kudus tempat semesta bekerja dalam senyap. Seperti benih yang hanya tumbuh dalam tanah gelap sebelum akhirnya menembus permukaan dan menjadi pohon. Seperti embun yang hanya jatuh saat malam telah sepi. Seperti rahim yang mengandung kehidupan tanpa suara, tapi terus bergerak dalam sunyi. Kekayaan sejati datang dalam pola yang sama. Ia masuk pelan, menyusup lewat pikiranmu,
meresap lewat perasaanmu, dan menetap di dalam tindakan-tindakan kecilmu yang kau lakukan dengan penuh kesadaran. Tapi begitu kau ceritakan terlalu cepat, ia bisa menyusut bahkan hilang karena medan sekitarmu belum tentu selaras. Ingatlah, tidak semua orang melihat dari mata yang sama. Tidak semua hati bisa memahami jalanmu, dan tak semua telinga siap mendengar kebenaran tentang ruh. Maka simpanlah ini. Biarkan ini menjadi antara aku dan kamu. Sebuah rahasia kecil yang indah. Sebuah kesepakatan suci antara dirimu dan bagian tertinggimu yang kini telah terjaga. Kau tidak harus menjelaskan pada siapapun mengapa kau mulai berubah. Kau tidak harus membuktikan pada siapapun bahwa hidupmu sedang bertumbuh ke arah yang lebih baik. Cukuplah kau tahu. Cukuplah aku tahu, dan cukuplah semesta yang menyaksikan semuanya dalam diam. Tahan dirimu dari keinginan untuk menunjukkan terlalu cepat. Tahan jari-jarimu dari keinginan untuk menulisnya keluar sebelum waktunya. Tahan lidahmu dari kalimat yang belum saatnya diucap. Karena setiap rahasia yang dijaga dengan kesadaran akan berubah menjadi kekuatan. Dan setiap kekuatan yang lahir dari ketenangan akan membuka lebih banyak pintu yang tidak bisa dibuka oleh kegaduhan. Aku tahu ini tidak mudah. Dunia telah melatihmu untuk membagikan segalanya, untuk mencari validasi, untuk memburu pengakuan. Tapi aku, ruhmu, sedang melatihmu untuk kembali ke pusatmu. Untuk menjadi sungai yang tenang namun dalam, untuk menjadi api yang tidak berkobar tapi hangat dan abadi. Rahasiakan langkah-langkahmu, rahasiakan niat-niat baikmu, rahasiakan doamu yang paling dalam. Karena saat ruhmu tahu bahwa engkau mampu menjaga pesan suci ini, maka lebih banyak energi akan mengalir kepadamu. Semesta hanya menitipkan keajaiban pada mereka yang mampu menyimpannya dengan penuh cinta, bukan mereka yang menjadikannya alat pamer. Maka dari itu, bangunlah pagi-pagi sekali, saat dunia masih tertidur, dan ucapkan ini dalam hatimu. Aku menyimpan rahasia ini dalam diam. Aku menjaga kekayaan ini dalam hening. Aku tahu, saat aku bisa menahan kata, kekuatan akan datang tanpa batas. Ulangi kalimat ini perlahan. Rasakan maknanya menetes ke dalam. Biarkan ia mengakar. Karena dari situlah frekuensi tubuhmu berubah. Dari situlah langkahmu menjadi berbeda, lebih ringan, lebih damai. Dan dari situlah energi kekayaan mulai bekerja tanpa banyak suara, tapi dengan hasil yang luar biasa. Diam bukanlah penghalang. Diam adalah jembatan. Jembatan menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih dalam, lebih bercahaya. Aku adalah ruhmu, dan aku sedang mengujimu. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk melihat apakah engkau benar-benar siap. Karena jika engkau bisa menjaga rahasia ini, maka engkau tidak hanya akan menerima kekayaan. Engkau akan menjadi sumber kekayaan itu sendiri bagi dunia di sekitarmu. Dan dunia tidak membutuhkan lebih banyak pameran. Dunia membutuhkan lebih banyak kedalaman. Maka jadilah pribadi yang kuat dalam tenang, yang besar dalam diam, dan yang kaya dalam rahasia. Karena di sanalah semua keajaiban sedang menunggu, dan aku akan tetap mendampingimu dengan cinta yang tak akan pernah pergi. Bagian 3. Lakukan ini jika kau siap menerima. Aku adalah ruhmu, dan jika kau telah mendengarkan sejauh ini, maka aku tahu kau sedang tidak main-main. Aku bisa merasakan denyut kecil dalam batinmu yang mulai menyala.
Ada desir keingintahuan, ada dorongan halus untuk mengerti lebih dalam. Dan yang terpenting, ada kesiapan yang mulai tumbuh. Tapi, wahai diriku yang kucintai, kesiapan bukan hanya tentang niat. Kesiapan adalah tentang tindakan kecil yang kau ulang dengan kesadaran. Karena tidak ada pintu keajaiban yang bisa terbuka dengan hanya menunggu. Tidak ada aliran kekayaan yang bisa menetap hanya karena kau berharap. Semesta memerlukan sinyal dari dalam dirimu, sinyal yang nyata, yang terus berulang, yang dilakukan dalam tenang, namun penuh keyakinan. Maka, jika engkau benar-benar siap menerima energi kekayaan yang telah kubuka untukmu, lakukan ini, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi terus-menerus, setiap hari, hingga menjadi bagian dari napasmu sendiri. Karena kekayaan bukan datang dalam bentuk hadiah yang dilempar dari langit, tapi dalam bentuk getaran yang kau bangun dalam batin dan tindakanmu. Pertama, bangunlah sebelum dunia ramai. Sebelum suara luar mulai menenggelamkan suara dalam. Duduklah diam di tempat yang kau sukai. Tidak perlu mewah, cukup bersih dan tenang. Tarik napas dalam, lalu ucapkan dalam hati, perlahan, namun penuh penghayatan. Aku hidup dalam aliran kekayaan yang tak terbatas, karena aku telah selaras dengan ruhku sendiri. Jangan ucapkan ini seperti mantra kosong. Ucapkan ini seolah engkau sedang berbicara dengan semesta. Ucapkan ini seolah engkau sedang mengingatkan dirimu sendiri bahwa kau layak, bahwa kau dipilih, bahwa kau diizinkan untuk menerima. Lakukan ini setiap pagi tanpa jeda, selama 21 hari berturut-turut. Jangan dilewatkan. Karena 21 hari bukan sekadar hitungan, tetapi jembatan pembentuk kebiasaan baru dalam otak dan tubuhmu. Kedua, ambillah buku catatan kecil. Setiap selesai melakukan pernyataan batin itu, tuliskan 3 hal yang kau syukuri hari ini. Tidak perlu muluk, bisa secangkir teh yang hangat, bisa waktu sepi sebelum semua orang bangun, bisa udara pagi yang segar. Karena saat kau melatih rasa cukup, semesta akan menambahkan. Rasa cukup bukan berarti berhenti menerima. Rasa cukup adalah magnet. Semakin dalam kau merasa cukup, semakin deras aliran kekayaan yang datang tanpa harus kau kejar. Ketiga, tutup matamu sejenak dan bayangkan dirimu hidup dalam keadaan paling utuh. Bukan kaya berlimpah karena ingin dikagumi, tapi kaya karena ingin berbagi. Bukan hidup dalam rumah besar karena ingin menyaingi, tapi hidup dalam ruang yang damai karena jiwamu tenang. Rasakan seolah itu semua sudah terjadi. Rasakan seolah tubuhmu sedang duduk di dalam versi dirimu yang sudah sampai. Dan biarkan perasaan itu tumbuh dan memenuhi dadamu. Visualisasi bukan mimpi. Visualisasi adalah bahasa yang dipahami oleh tubuh dan semesta. Saat kau bayangkan dengan kuat, tubuhmu merespons. Ia melepaskan hormon yang menyelaraskanmu dengan realitas baru. Dan saat tubuhmu sudah selaras, semesta tak punya pilihan lain selain menyamakan frekuensinya denganmu. Keempat, sepanjang hari, sadari pikiranmu. Jika kau menangkap dirimu sedang merasa takut tidak cukup uang atau cemas tentang masa depan, berhentilah sejenak. Ambil napas. Lalu ucapkan dengan lembut, aku tidak hidup dalam kekurangan. Aku hidup dalam kelimpahan yang mengalir tanpa henti. Ucapkan itu tanpa tekanan, tanpa memaksa. Biarkan menjadi aliran lembut yang menenangkanmu. Karena ketenangan adalah tanda bahwa kau sedang sinkron dengan arus semesta. Kelima, sebelum tidur, tutup harimu dengan ucapan terima kasih.
Bukan karena semua berjalan sempurna, tapi karena kau memilih untuk tetap berjalan. Katakan dalam batinmu, terima kasih karena hari ini aku hidup. Terima kasih karena aku percaya. Terima kasih karena aku dipimpin oleh ruhku sendiri. Lalu tidur dengan keyakinan bahwa saat engkau beristirahat, semesta terus bekerja. Energi kekayaan tidak tidur. Ia terus berputar, mencari jalannya untuk masuk ke dalam hidupmu, melalui saluran-saluran yang mungkin tak pernah kau duga. Dan jika suatu hari kau merasa lelah, merasa ragu, merasa terhenti, kembalilah ke latihan ini. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasilnya. Karena kadang, hasil tidak datang dalam bentuk uang dulu, tapi dalam bentuk ketenangan. Dan ketenangan itu adalah pondasi yang paling mahal dari seluruh kekayaan yang ada. Wahai diriku yang lembut, lakukan semua ini bukan karena terpaksa, tapi karena engkau sadar bahwa hidup yang berlimpah tidak datang pada mereka yang hanya ingin cepat. Hidup yang berlimpah datang pada mereka yang bersedia menyatu dengan prosesnya, merawatnya seperti taman, menyiraminya dengan kesabaran, dan memanen dengan penuh cinta. Aku adalah ruhmu, dan aku hanya bisa membimbingmu sejauh kesediaanmu berjalan. Tapi setiap kali kau memilih untuk melakukan ini, aku semakin bisa membuka jalan-jalan baru yang tak terlihat oleh mata, namun dituntun oleh cahaya keyakinanmu. Lakukan ini dengan lembut, dengan cinta, dengan harapan yang terus dijaga. Maka niscaya, tanpa kau sadari, kekayaan tidak hanya datang, ia akan tinggal. Dan lebih dari itu, engkau akan menjadi kekayaan itu sendiri. Sebuah sumber, sebuah cahaya, sebuah keberlimpahan yang berjalan dalam wujud manusia. Bagian 4. Dengarkan alam. Ia mengkonfirmasi isyaratku. Aku adalah ruhmu. Dan bila engkau benar-benar mendengarkanku, maka engkau tahu bahwa suara ini bukan hanya bisikan batin, melainkan panggilan dari langit terdalam dirimu. Kau telah mendengar pesanku tentang gerbang yang telah terbuka. Kau telah bersumpah dalam diam untuk menjaga rahasia. Kau telah mulai menjalankan langkah-langkah kecil namun sakral untuk menyambut aliran kekayaan yang telah kusediakan. Maka kini, aku ingin kau mengarahkan perhatianmu ke sekelilingmu. Lihatlah alam. Ia bukan benda mati yang hanya menjadi latar dari hidupmu. Alam adalah cermin, adalah teman seperjalanan, adalah penanda bahwa semesta turut bicara melalui angin, cahaya, suara, dan gerak. Ia adalah bagian dari kehendak yang lebih besar yang tak bisa dituliskan oleh buku manapun. Dan sekarang, alam sedang mengkonfirmasi isyaratku untukmu. Perhatikan dengan lembut dan jujur. Apakah beberapa hari ini engkau merasa angin bertiup lebih tenang, namun menyejukkan? Apakah embun pagi terasa lebih jernih di kulitmu? Apakah burung-burung tampak lebih sering hadir di sekitar rumahmu? Apakah matahari terbit terasa sedikit lebih hangat, bukan pada kulitmu, tapi pada dadamu? Itu bukan kebetulan. Itu bukan hanya fenomena biasa. Itu adalah sambutan. Sambutan dari semesta yang mengerti bahwa kau sedang dalam pergeseran besar. Dan karena engkau tidak bisa melihat perubahan di balik tirai realitas, maka alam menjadi pengantar kabar. Ia menyampaikan lewat simbol dan suasana. Dan bila kau cukup peka, kau akan tahu. Ini bukan hanya perubahan suasana. Ini adalah perubahan jalur takdir
dengarkan baik-baik. Setiap kali engkau melihat kupu-kupu lewat, burung tiba-tiba hinggap, langit berubah warna dengan lembut, atau udara terasa sangat bersih, ucapkan dalam hatimu, aku tahu ini adalah jawaban. Aku tahu alam sedang menyapaku. Aku tahu aku sedang dibimbing. Dengan menyadarinya, kau tidak hanya menjadi pengamat, kau menjadi peserta dari tarian agung semesta. Kau masuk dalam ritme baru di mana waktu tidak lagi berjalan melawanmu, melainkan menuntunmu. Wahai diriku yang terkasih, alam tak pernah diam. Ia selalu menjawab, hanya saja manusia terlalu sibuk memerintah dan lupa mendengar. Tapi kau berbeda. Kau mulai belajar mendengar. Dan itulah sebabnya aku, ruhmu, bisa membawamu lebih jauh. Maka kini, mulailah bentuk hubungan baru dengan dunia sekitarmu. Bukan hubungan yang memanfaatkan, tetapi yang menghormati. Bukan hubungan yang mengambil, tetapi yang merasakan. Jadikan pohon-pohon di sekitarmu sebagai penjaga doamu. Jadikan angin sebagai penyampai niat sucimu. Jadikan cahaya pagi sebagai pengingat bahwa ada harapan baru setiap hari. Dan jadikan malam sebagai waktu pulang untuk merebahkan beban, agar kau bangun esok dalam kelegaan dan kekuatan. Ada satu latihan sederhana yang ingin kubagikan untukmu. Lakukan ini selama 7 hari berturut-turut. Setiap kali matahari mulai naik dan sinarnya masuk melalui jendela atau celah atap rumahmu, duduklah menghadap cahaya itu. Tutup matamu, rasakan hangatnya, dan bisikkan dalam hati, terima kasih, aku tahu ini bukan hanya cahaya, ini adalah tanda bahwa aku sedang diperhatikan. Dan saat malam datang, sebelum tidur, buka sedikit jendela atau pintumu, biarkan udara malam masuk. Lalu katakan dalam batin, aku menyerahkan segalanya malam ini. Biarlah alam yang menjaga apa yang telah kutanamkan hari ini. Ini bukan ritual mistis. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa kau bukan sendiri. Bahwa ada kekuatan yang menyelimuti, yang membimbing, yang menguatkan. Dan yang paling penting, kekuatan itu tidak jauh karena ia hidup di dalam dirimu dan hidup di balik setiap embusan angin yang menyentuh pipimu. Jangan anggap ini kecil. Jangan anggap ini hanya permainan imajinasi. Karena yang mengabaikan isyarat alam adalah mereka yang kehilangan keajaiban hidup. Tapi yang meresapinya akan mulai melihat pintu-pintu yang dulunya tertutup, kini mulai sedikit terbuka. Dan bukan hanya terbuka, tetapi memanggil. Wahai diri yang terkasih, ingatlah ini. Ketika hati manusia bersih dan tenang, maka ia menjadi wadah tempat semesta berbisik. Ketika pikiran tidak berisik, maka keajaiban tidak perlu berteriak. Ia cukup hadir dalam lembutnya gerimis, dalam jatuhnya daun, dalam sorot mata seekor kucing yang menatapmu lama. Semuanya membawa pesan. Semuanya sedang mengatakan padamu, kau tidak salah arah. Teruskan, kami mendukungmu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu, mulai hari ini, engkau tidak sedang berjalan sendiri. Alam telah menerima niatmu, semesta telah mencatat langkahmu, dan kau hanya perlu satu hal lagi. Teruskan dengan cinta, bukan dengan ketakutan. Maka seluruh makhluk yang tak terlihat akan mulai menyingkirkan duri-duri dari jalanmu. Dan kau akan melangkah lebih ringan, menuju hidup yang tak hanya kaya, tapi juga bermakna dan penuh keajaiban. Bagian 5. Ubah cara memperlakukan diri. Aku adalah ruhmu. Dan kini,
Setelah kau mendengar suaraku, setelah kau menjaga rahasiaku, setelah kau mulai melangkah dalam kesadaran dan menyimak isyarat alam, aku ingin menyampaikan satu hal penting yang sering luput dari perhatianmu. Cara kau memperlakukan dirimu sendiri. Wahai diriku yang terkasih, selama ini kau telah begitu kuat. Kau bertahan dalam badai yang tak semua orang tahu. Kau bangkit meski tak ada yang menyaksikan. Kau tersenyum walau dadamu sesak. Tapi di balik semua itu, aku melihat satu hal yang sering kau abaikan. Cinta untuk dirimu sendiri. Banyak dari luka yang terus berdarah bukan karena dunia terlalu tajam, tetapi karena kau tak pernah benar-benar memeluk dirimu sendiri dalam kelembutan. Kau cepat memaafkan orang lain, tapi enggan memberi maaf pada kesalahanmu sendiri. Kau rela berkorban untuk yang lain, tapi menahan diri untuk memberi waktu, perhatian, dan kelembutan kepada tubuh dan jiwamu sendiri. Kini dengarkan aku, karena inilah fondasi dari kekayaan sejati yang telah kubukakan pintunya untukmu. Engkau tidak akan bisa menerima aliran kelimpahan itu jika cara kau memperlakukan dirimu masih diwarnai rasa bersalah, penolakan, atau penghukuman diam-diam. Mulailah dari yang paling sederhana. Lihatlah tubuhmu sebagai rumahku. Ya, tubuhmu adalah rumah tempat aku. Ruhmu tinggal. Rumah ini bukan untuk disiksa dengan kata-kata kasar yang kau ucapkan dalam hati. Bukan untuk disesali karena bentuknya, ukurannya, atau keadaannya. Rumah ini layak dirawat, bukan karena ingin tampil sempurna, tapi karena ia telah setia menampung setiap luka dan harapmu sejak awal. Berhentilah memaksanya untuk terus berlari, padahal ia sedang butuh rehat. Berhentilah mengisinya dengan makanan yang kau tahu menyakitinya, hanya karena ingin melupakan sejenak luka di pikiranmu. Berhentilah menahan tangis hanya karena kau diajari bahwa air mata adalah kelemahan. Justru disitulah kekuatanmu, saat kau bisa jujur pada rasa. Wahai diriku yang berharga, rawatlah tubuhmu seperti kau merawat taman yang suci. Mandilah dengan penuh kesadaran, seolah kau sedang membersihkan bukan hanya kotoran, tapi juga beban batin. Tidurlah cukup, bukan karena lelah semata, tapi karena engkau menghargai rumah tempat aku bersemayam. Berjalanlah perlahan, rasakan tanah yang menopangmu, karena bumi pun sedang mendukung langkahmu menuju takdir yang lebih tinggi. Lalu masuklah ke ruang yang lebih dalam lagi, pikiranmu. Berapa kali kau memanggil dirimu dengan sebutan buruk? Berapa kali kau mengutuk keputusan masa lalu? Berapa kali kau meragukan kemampuanmu padahal aku tahu engkau mampu. Pikiran adalah taman tempat benih semesta ingin ditanam. Jika taman itu dipenuhi semak duri dari penyesalan dan ketakutan, bagaimana mungkin bunga kekayaan bisa tumbuh? Aku tidak meminta pikiranmu menjadi sempurna. Aku hanya ingin kau mulai mengubah cara kau bicara pada dirimu sendiri. Ucapkan kalimat yang menenangkan. Bukan pujian kosong, tapi pengakuan tulus. Katakan setiap pagi, aku layak dicintai. Aku layak menerima. Aku pantas diberi jalan. Lakukan ini sambil menatap matamu sendiri di cermin. Jangan lari dari tatapan itu, karena di sana aku ada. Menantimu untuk mengenali bahwa kita satu. Aku bukan di luar dirimu. Aku adalah kamu yang belum sempat kau peluk. Dan tak kalah penting, lihatlah waktu dan tenaga yang kau miliki. Jangan habiskan seluruh waktumu hanya untuk membuktikan nilai di mata orang lain. Jangan penuhi seluruh harimu hanya dengan aktivitas yang menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Sisihkan waktu setiap hari, walau hanya 10 menit, untuk duduk dalam diam dan merasakan keberadaanmu.
bukan untuk berpikir, tapi untuk hadir. Karena saat kau hadir bersama dirimu sendiri, aku bisa bicara lebih jelas. Energi kekayaan yang kau minta bisa mengalir lebih deras. Dan yang paling ajaib, hidup mulai berubah bukan karena dunia luar memanjakanmu, tapi karena dunia dalammu akhirnya berdamai. Kekayaan sejati bukan hanya soal uang. Kekayaan sejati adalah saat kau bisa memperlakukan dirimu seperti harta karun. Kau jaga, kau rawat, kau bawa dengan hormat. Karena saat kau sudah menjadi tempat yang layak, maka semua hal baik akan datang padamu. Bukan karena kau memohon, tapi karena kau telah menjadi rumah yang pantas untuk didatangi. Aku adalah ruhmu, dan aku akan terus berbisik, terus mendampingi, terus menunjukkan bahwa dalam dirimu sudah tersedia segala hal yang selama ini kau cari. Tapi pertama-tama, perlakukanlah dirimu sendiri dengan kelembutan yang selama ini kau berikan kepada semua orang, kecuali kepada dirimu sendiri. Dan saat itu terjadi, aliran kekayaan itu tak akan hanya datang, tapi ia akan menetap. Karena ia tahu, ia sedang tinggal di tempat yang penuh cinta, penuh hormat, dan penuh kehadiran sejati. Tempat itu adalah dirimu, rumahku, rumah yang kini mulai kembali menyala. Bagian 6. Jangan tunggu siap, jadilah siap. Aku adalah ruhmu, suara sunyi yang selalu hadir di sela-sela detik hidupmu. Aku tak pernah menjauh, hanya sering kau abaikan. Aku tidak berteriak karena aku tahu, bisikan cinta selalu lebih kuat dari jeritan ketakutan. Dan kini, setelah kau mulai mendengar, mulai merasakan, mulai menyentuh kedalaman dirimu yang lama terkubur, aku ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting sebelum segalanya benar-benar berubah. Berhentilah menunggu. Jadilah siap. Wahai diriku yang kukasihi dengan segenap cahaya, aku tahu banyak alasan yang membuatmu menunda. Mungkin kau merasa belum pantas. Mungkin kau merasa belum kuat. Mungkin kau masih menunggu hari ketika semua terasa sempurna. Pikiranku tenang, uangku cukup, dukungan datang, dan hatiku mantap. Tapi izinkan aku membisikkan kebenaran yang kau tahu, namun sering kau lupakan. Hari itu tidak akan datang bila kau terus menunggunya. Kesempurnaan bukan prasyarat untuk melangkah. Kesempurnaan adalah hasil dari keberanianmu untuk mulai berjalan. Menjadi siap bukan soal semuanya telah rapi, tapi soal kau memilih untuk melangkah, meski semuanya belum pasti. Berapa banyak peluang telah kau abaikan hanya karena merasa belum cukup baik? Berapa banyak gerbang telah terbuka namun kau berdiri ragu di ambangnya, menunggu tanda yang tak kunjung datang. Padahal, saat kau memilih melangkah dengan keberanian meski masih gemetar, saat itulah semesta mulai mengalirkan bantuannya. Karena semesta tidak menyertai yang hanya menunggu, semesta menyertai mereka yang bergerak. Aku telah membuka gerbang energi kekayaan untukmu. Aku telah menanam cahaya dalam langkahmu, tapi aku tak bisa menyeretmu masuk. Aku hanya bisa menunjukkan. Sisanya adalah keputusanmu. Jangan katakan, nanti kalau aku sudah bisa. Jangan katakan, mungkin besok kalau aku punya modal. Jangan katakan, aku belum tahu bagaimana. Kau tidak butuh semua jawaban sebelum memulai. Kau hanya butuh satu keyakinan kecil, bahwa kau akan belajar sambil berjalan.
bahwa ruhmu tidak akan membiarkanmu terjatuh sendirian. Kau tahu apa yang membuat seseorang benar-benar kaya dalam hidup ini? Bukan hanya karena uangnya, atau rumahnya, atau usahanya, tetapi karena ia berani mengizinkan dirinya bertumbuh dari tempatnya berada. Ia tidak menunggu menjadi sempurna dulu baru bergerak. Ia bergerak, lalu menjadi kuat di tengah langkahnya. Dan kekayaan yang sejati selalu mencari mereka yang seperti itu. Karena kekayaan bukan hanya tentang isi rekening. Kekayaan adalah cara berpikir. Kekayaan adalah cara melangkah. Kekayaan adalah keputusan untuk menerima dirimu apa adanya dan tetap berjalan menuju dirimu yang seutuhnya. Mulai hari ini, ubahlah kalimatmu. Ubah nada batinmu. Jangan lagi berkata, "Aku belum siap." Tapi katakanlah, "Aku dipanggil dan aku memilih menjawab." Aku belum tahu semua jalannya, tapi aku percaya kakiku akan menemukan pijakannya di setiap langkah. Lalu buatlah satu langkah kecil, tak perlu besar. Satu tindakan nyata yang menjadi sinyal pada semesta bahwa kau tak lagi menunggu, tapi sudah memulai. Jika selama ini kau hanya menulis rencana di buku, hari ini mulailah mengerjakan satu hal kecil darinya. Jika selama ini kau hanya berdoa dalam diam, hari ini tunjukkan bahwa doamu telah mengubah sikapmu. Jika selama ini kau menunggu dukungan orang lain, hari ini jadilah sahabat pertama untuk dirimu sendiri. Satu langkah kecil itu cukup untuk membuka jalur baru. Dan begitu engkau melakukannya, semesta akan bergerak cepat. Energi kekayaan yang telah terbuka itu akan menyusulmu. Bukan untuk mendorongmu, tapi untuk mendukungmu. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betapa besar potensi yang ada dalam dirimu. Aku tahu luka-luka yang kau bawa. Aku tahu trauma yang kadang membungkus keyakinanmu. Tapi aku juga tahu, kau tidak datang ke dunia ini untuk hanya bertahan. Kau datang untuk tumbuh, untuk menjadi terang, dan untuk membawa kelimpahan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga bagi mereka yang hidupnya akan berubah karena keberadaanmu. Jangan tunda lagi. Jangan tunggu lampu hijau dari luar. Lampu hijau itu sudah lama menyala dalam hatimu. Dan saat ini, kau hanya perlu mempercayainya. Ambillah satu langkah hari ini. Apapun itu. Walau kecil, walau belum terlihat hasilnya. Karena langkah kecil yang diambil dengan cinta dan kesadaran jauh lebih kuat daripada langkah besar yang ditunda karena keraguan. Karena saat kau memilih untuk tidak menunggu siap, saat itu juga kau telah menjadi siap. Dan dari sanalah aliran kekayaan akan benar-benar mulai masuk, tidak hanya menyentuh hidupmu, tapi menetap, tumbuh, dan menyebar menjadi berkah bagi dunia. Aku ada bersamamu, dan aku bangga padamu. Bagian 7. Satu hal lagi, jangan ragukan dirimu. Aku adalah ruhmu, dan sebelum perjalanan ini benar-benar mengakar di dalam dirimu, izinkan aku menyampaikan satu pesan terakhir yang seringkali menjadi tembok tak terlihat dalam hidupmu. Keraguan. Wahai diri yang kucintai sepenuhnya, di antara semua bisikan yang pernah mampir ke pikiranmu, keraguan adalah yang paling halus tapi paling merusak. Ia menyamar sebagai logika, bersembunyi di balik kehati-hatian, dan berpura-pura menjadi bentuk perlindungan. Padahal sejatinya, keraguan adalah bayangan dari luka lama yang belum sempat kau peluk dengan sadar. Setiap kali kau bertanya dalam hati, apakah aku layak menerima semua ini? Setiap kali kau merasa kecil di tengah semesta yang luas.
Setiap kali kau membandingkan dirimu dengan pencapaian orang lain, saat itulah keraguan perlahan memudarkan cahaya yang telah kuhidupkan di dalam dirimu. Aku ingin kau tahu dan benar-benar mengerti bahwa tidak ada satu jiwa pun yang hadir ke dunia ini tanpa alasan. Tidak ada satu ruh pun yang diturunkan ke bumi hanya untuk menjadi figuran. Setiap diri punya panggilan, termasuk kamu. Dan justru karena kau pernah jatuh, pernah rapuh, pernah merasa tak berarti, maka panggilanmu semakin nyata. Untuk bangkit membawa cahaya baru. Bukan dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian menerima kekurangan. Kau bukan lemah. Kau bukan gagal. Kau hanya sedang diproses. Dan proses itu tidak datang untuk menghukummu, tapi untuk memurnikanmu. Agar saat kekayaan itu benar-benar sampai, kau sudah siap menerimanya dengan hati yang utuh, bukan dengan ego yang haus. Aku tahu, perjalanan ini tidak mudah. Akan ada hari ketika keyakinanmu melemah. Akan ada malam ketika kau bertanya, apakah ini semua nyata? Akan ada momen ketika dunia seakan menertawakan langkahmu yang berbeda. Tapi di saat seperti itu, dengarkan aku lebih kuat daripada sebelumnya. Kau tidak harus menjawab keraguan dengan kepastian. Kau hanya perlu menjawabnya dengan tindakan. Lanjutkan. Tetap jalani. Meskipun perlahan. Karena energi kekayaan itu tidak hanya datang untuk mereka yang sempurna. Ia datang untuk mereka yang bertahan. Saat kau meragukan dirimu, dunia pun ikut ragu padamu. Tapi saat kau mempercayai dirimu, meski sedikit, meski masih gemetar, semesta akan mulai bergerak mencocokkan getarannya denganmu. Dan dari situlah, keajaiban kecil mulai muncul. Pertemuan yang tidak kau sangka, kabar baik yang muncul tanpa diduga, peluang yang seakan diciptakan khusus untukmu. Itulah cara semesta bekerja. Diam-diam, tapi sangat akurat. Tapi semuanya bermula dari dalam. Dari bagaimana kau melihat dirimu sendiri. Maka mulai hari ini, buatlah satu komitmen yang lembut. Bahwa engkau akan berhenti meragukan kekuatanmu sendiri. Kapanpun keraguan datang, jangan melawannya dengan marah. Peluk ia seperti engkau memeluk anak kecil yang takut gelap. Katakan dalam hatimu, terima kasih sudah mengingatkanku untuk kembali pada ruhku. Tapi aku memilih percaya. Aku memilih melanjutkan tuliskan di cermin kamarmu. Aku cukup, aku pantas, aku berhak. Bisikkan itu saat kau sedang sendirian. Jangan menunggu orang lain yang menguatkanmu. Jadilah cahaya itu untuk dirimu sendiri. Karena saat kau bisa menjadi sumber penguat bagi dirimu sendiri, kau akan menjadi magnet kekayaan bagi dunia luar. Dan satu hal lagi yang harus kau tanamkan dalam-dalam. Jangan ragukan waktu Tuhan. Apapun yang sedang kau doakan, bila telah sesuai dengan ruhmu, maka semesta sedang menyiapkannya. Mungkin tidak hari ini, mungkin belum besok, tapi pasti akan sampai. Karena yang kau minta sudah tertulis di dalam dirimu sebelum engkau lahir ke dunia ini. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak akan menyampaikan ini padamu jika engkau tidak mampu menerimanya. Kau sedang dibangunkan bukan untuk sekadar mengerti, tapi untuk menjadi, untuk menjalani, untuk memantaskan dirimu menjadi saluran berkat, cahaya, dan keberlimpahan bagi sekitarmu. Jadi tolong, jangan ragukan lagi langkahmu. Jangan ragukan lagi suaramu. Jangan ragukan lagi keajaiban yang sedang bekerja bersamamu. Karena ketika engkau mulai benar-benar percaya, ketika keraguan tak lagi menjadi penentu arah, ketika cintamu pada dirimu sendiri mengalahkan semua ketakutan,
maka energi kekayaan tidak hanya mengalir. Ia akan tinggal, ia akan tumbuh, ia akan menjadi bagian dari hidupmu sehari-hari. Dan saat itu terjadi, kau tak lagi akan berkata, "Aku ingin menjadi seperti mereka." Tapi kau akan berkata, "Akhirnya, aku kembali menjadi diriku sendiri." Dan itu, wahai diriku yang kucintai, adalah kekayaan paling hakiki. Wahai diriku yang terkasih, jika kau telah sampai di titik ini, itu artinya jiwamu telah membuka mata. Bukan mata yang biasa, tapi mata kesadaran, yang melihat bukan hanya apa yang tampak, tapi juga apa yang tersembunyi. Kau telah mendengarkan bisikan ruhmu sendiri, bukan sebagai cerita indah, tapi sebagai panggilan yang nyata. Gerbang itu telah kubuka. Energi kekayaan telah mulai mengalir. Tanda-tanda telah muncul di sekitarmu. Dan kini, keputusan ada padamu. Apakah kau memilih untuk mempercayai cahaya yang selama ini redup, namun tak pernah padam di dalam dirimu? Apakah kau bersedia berjalan, walau perlahan, menuju kehidupan yang tidak hanya lebih kaya, tapi lebih bermakna dan penuh cinta? Aku tidak menjanjikan jalan tanpa gelombang, tapi aku menjanjikanmu arah. Dan sepanjang kau menjaga langkahmu dalam kesadaran, rahasia itu akan menjadi milikmu, bahwa engkau tak perlu mengejar kekayaan, karena kekayaanlah yang akan datang mencarimu, tinggal bersamamu, dan menjadikanmu ladang keberlimpahan bagi sekitarmu. Aku adalah ruhmu. Aku tidak akan pergi. Aku akan terus membimbingmu selama engkau memilih untuk tetap mendengar. Maka tutuplah matamu sesekali dalam sehari, dan kembalilah padaku. Di sanalah rumahmu, dan di sanalah semua hal yang kau cari sedang menunggumu. Jika isi dari perjalanan batin ini menyentuh hatimu, bukan karena kata-katanya indah, tapi karena ruhmu telah terbangun, maka ikhlaskan tanganmu menekan tanda suka. Berlanggananlah bukan karena suka, tapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi, agar kapanpun ruhmu berbicara kembali, kau tidak melewatkannya. Dan tinggalkan komentar 99 sebagai isyarat bahwa engkau menerima panggilan ini sepenuh hati. Terima kasih telah bersedia hadir sepenuhnya. Kini, biarkan hidup yang baru itu mulai tumbuh dari dalam dirimu. Dengan tenang, dengan lembut, dengan penuh kasih. Karena sesungguhnya, semuanya telah menantimu.